Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah setelah kita diizinkan Allah salat maghrib berjamaah, kita lanjutkan dengan duduk sejenak dalam majelis ilmu. Dan kita masih membahas tema era fitnah gelap gulita menjelang ad-dukhan. Tema kajian akhir zaman ini merupakan upaya kita untuk ma'rifatuz zaman, mengenal zaman yang sedang kita jalani sekarang. Dan acuan kita adalah hadis riwayat Muslim di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim." Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah yang banyak sekali, laksana malam yang gelap gulita. Nah, sebagian ulama yang mengamati akhir zaman berpandangan bahwa hadis ini mengacu ke zaman kita sekarang, ya. Dan kita sudah membahas materi ini, tapi belum selesai. Namun saya ulangi kembali sinopsisnya. Jadi kita akan membahas bahwa situasi kita sekarang berada dalam gelap gulita, dan kegelapan ini sifatnya masih maknawi. Sementara kata Syekh Mubayyad, penulis kitab fenomenal ensiklopedia akhir zaman, kegelapan yang kita alami yang sifatnya maknawi ini akan meningkat sampai benar-benar terjadi kegelapan yang sifatnya fisik, yaitu datangnya peristiwa ad-dukhan. Sedangkan ad-dukhan itu kata Allah Ta'ala dalam surat ad-dukhan merupakan azabun alim, azab yang pedih, ya. Tetapi alhamdulillah Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam hadis beliau bahwa sebagai azab, dukhan ini azab yang cerdas. Dia membedakan antara apa yang dialami oleh orang beriman sebagai dampak terpapar dukhan dengan orang kafir serta munafik yang terpapar dukhan. Kira-kira Nabi mengatakan bahwa bagi orang beriman ketika dia terpapar kabut asap dukhan ini, dia mengalami zukmah. Zukmah itu flu atau pilek, ya. Tetapi orang-orang kafir dan orang munafik, badan mereka membengkak sampai keluar cairan-cairan dari lubang telinga, lubang tubuh lain-lainnya, lubang telinga, lubang mulut, lubang hidung, lubang duburnya, ya. Jadi azab itu bagi kaum munafikun dan kaum kafirun. Tapi bagi orang beriman, dia menimbulkan masalah tapi tidak sampai menimbulkan masalah yang berat. Nah, karenanya kita bersangka baik kepada Allah Ta'ala bahwa justru ketika ad-dukhan datang dengan segala ikutannya, itu merupakan tanda awal bahwa Allah Ta'ala akan mendatangkan nasrun min indillah, pertolongan dari Allah Ta'ala. Allah akan memberlakukan kembali sunnatullahnya, yaitu sunnah tadawul, sunnah pergiliran, yang mana giliran orang-orang kafir yang selama ini memimpin dunia, Allah cabut haknya, digantikan dengan orang beriman, ya. Karena orang kafir telah diberikan kesempatan memimpin, ternyata yang mereka timbulkan hanya kegelapan dan kezaliman di muka bumi ini, ya. Baik, kita sudah membahas slide demi slide, kita sudah membahas bahwa umat Islam sedang menjalani babak paling kelam dalam sejarahnya, dan inilah babak keempat dari 5 periode sejarah umat Islam yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Ahmad ini, yang mana kita sekarang di babak keempat, babak yang kata Nabi merupakan babak mulkan jabariyah, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Pada hari ini telah berputus asa orang-orang kafir mengalahkan agama kalian, maka jangan takut pada mereka, takut kepadaku, kata Allah Ta'ala. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Ghazwa Fikri ini dilancarkan untuk membuat umat Islam mengikuti way of life mereka, jalan hidup mereka, sambil memastikan umat Islam benar-benar meninggalkan Islam sebagai petunjuk hidup. Mereka pastikan umat Islam tidak lagi berpikir perlunya menegakkan sistem iman tauhid. Di negeri ini, Pak, tidak perlu orang kafir lagi yang teriak-teriak, nggak perlu menegakkan khilafah. Bahkan Muslim hari ini yang teriak di negeri ini. Orang kafirnya ongkang-ongkang kaki, Pak. Gitu. Padahal itu keniscayaan sejarah, Pak. 1342 tahun kita hidup di bawah naungan rumah
yang IMB-nya dari Allah Ta'ala, izin mendirikan bangunannya. SK nomor berapa? 230, Al-Baqarah ayat 30. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku punya rencana menetapkan khalifah di muka bumi ini. Makanya sepanjang sejarah, khalifah cuma ada dua, Pak. Khalifah yang amanah dan khalifah yang khianat. Khalifah juga, cuman khianat. Yang amanah adalah yang menegakkan aturan dan hukum Allah. Yang khianat adalah yang mencampakkan aturan dan hukum Allah dan bikin aneka hukum dan aturan bikinan manusia. Itu namanya khalifah yang khianat, Pak. Siapapun dia. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika Mongolia masuk menyerbu ibu kota kita, Pak. Waktu itu ibu kota khilafah adalah Baghdad. Mereka bantai kaum muslimin, menurut satu riwayat sampai 200.000 orang tewas. Menurut riwayat yang lain 400.000 orang tewas. Sehingga sungai Yufrat menjadi merah warnanya, darah umat Islam. Tapi bukan hanya merah, hitam juga. Karena apa? Dari berbagai perpustakaan di Baghdad itu, buku-buku, kitab-kitab klasik itu dilempar ke dalam sungai Yufrat. Sehingga menjadi hitam, hitam tinta. Ya. Kemudian beberapa tahun umat Islam tidak memiliki kepemimpinan. Beberapa tahun saja. Karena apa? Setelah Mongol berkuasa di Baghdad, berinteraksi dengan umat Islam yang merupakan rakyatnya, mereka dapat hidayah, memeluk Islam, ya, menjadi Muslim. Ya. Tetapi Imam Ibnu Taimiyah yang waktu itu hidup tidak mencabut fatwa berjihad melawan penguasa Mongol itu. Aneh kan? Ya kan? Mestinya dibilang Imam Ibnu Taimiyah itu khawarij mestinya. Tapi kenapa tidak dibilang begitu? Karena si penguasa Mongol yang sudah muslim ini mencari ulama yang bisa dibujuk untuk membujuk Ibnu Taimiyah. Ya. Dapatlah beberapa ulama dari Yaman, Pak. Dibujuk mereka untuk membujuk Ibnu Taimiyah agar mencabut fatwa jihad karena sudah masuk Islam. Datanglah mereka kepada Imam Ibnu Taimiyah. Mereka bilang, "Wahai Imam, kenapa engkau tetap mengeluarkan fatwa berjihad melawan penguasa Mongol yang sudah masuk Islam?" Kata Ibnu Taimiyah, "Jawab dulu pertanyaan saya," katanya. Oh, sebelum itu si ulama-ulama Yaman ini mengatakan, sedangkan dulu Imam Ahmad bin Hambal ketika Khalifah Ma'mun memenjarakan dia, mencambuk dia, menyiksa dia, ya kan? Dia tidak mengeluarkan fatwa kepada umat untuk berjihad melawan khalifah. Ya. Ingat itu, Pak, itu sejarah, Pak. Itu sejarah. Kenapa Khalifah Ma'mun begitu kepada Imam Ahmad? Karena Khalifah Ma'mun sudah terpengaruh pikiran Mu'tazilah. Mu'tazilah itu kalau hari ini jil lah gitu kira-kira. Ya kan? Sehingga dia memerintahkan Imam Ahmad keluarkan fatwa pesanan dia bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Itu fahamnya Mu'tazilah. Imam Ahmad nggak mau. Dia tetap konsisten dengan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Quran kalamullah. Dipenjara, dipecut, dicambuk, disiksa. Nggak ada perlawanan. Nggak ada mengajak umat melawan. Jadi kata ulama-ulama Yaman ini, kenapa dulu Imam Ahmad sudah sampai dicambuk, ya kan? Dia tidak mengeluarkan fatwa jihad, ya kan? Terus kata Ibnu Taimiyah, jawab dulu pertanyaan saya. Khalifah Ma'mun, pernahkah dia merubah hukum dari hukum Quran dan Sunnah? Pernahkah dia merubah? Tidak pernah, ya kan? Pernahkah dia mengarahkan untuk membuat aturan baru, hukum baru selain Quran dan Sunnah? Tidak pernah. Nah, ketahuilah, penguasa Mongol ini walaupun sudah masuk Islam, dia memperkenalkan sebuah kitab namanya Ilyasa. Kitab apa itu? Kitab peraturan pemerintahan yang isinya gado-gado. Islam ada, Kristen ada, Yahudi ada, Mongol juga ada, adat Mongol. Kita perangi demi Allah, katanya. Ya. Jadi saudaraku rahimakumullah, fahamilah bahwa hakikat kepemimpinan adalah kita mentaati orang yang hanya mentaati Allah dan Rasulnya. Ya, bahwa orang itu punya problem-problem pribadi itu urusan lain, Pak. Ya, Imam Ahmad ketika itu memandang Khalifah Ma'mun, dia punya kezaliman pribadi, tapi bukan kezaliman yang sampai menular kepada seluruh pemerintahan yang dia pimpin. Dia tetap menjunjung tinggi dua sumber utama ajaran Islam, Kitabullah was Sunnah. Sesuai dengan ayat yang menyatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Silahkan dicatat surat An-Nisa ayat 59, ayat gacoan tafsir tentang kepemimpinan dalam Islam. Ya, ya. Jadi intinya di ayat itu mengatakan
hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Dan jika kalian berselisih pendapat tentang satu perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ibnu Katsir mengatakan kembali pada Allah dan Rasulnya maknanya kembali pada kitabullah dan sunnah. Jika kalian benar-benar iman kepada Allah dan hari akhir. Jadi ulil amri di dalam Islam, urusannya bukan sekedar punya pemimpin yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak. Tapi pemimpin itu menyatakan bahwa dia hanya mau loyal kepada kitabullah dan sunnah. Bahkan kata Ibnu Katsir, garis bawahi firman Allah Ta'ala yang menyatakan, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian benar-benar iman kepada Allah dan hari akhir. Yaitu syarat, Pak. Syarat masyarakat menjadi masyarakat beriman, bahwa baik pemimpinnya maupun masyarakatnya sepakat. Hanya Quran dan sunnah tempat kita merujuk berbagai perselisihan di antara kita. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Yahudi Nasrani tidak senang kalau kita menjadikan Islam sebagai jalan hidup. Sehingga Allah Ta'ala menurunkan ayat mulia ini. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali Yahudi dan Nasrani nggak akan rela, nggak akan senang sama kamu Muhammad, yang berarti juga sama umatmu Muhammad, sebelum kamu dan umatmu mengikuti millah mereka. Asy-Syaukani menerjemahkan millah sebagai minhajul haya, jalan hidup, bukan agama. Pada hakikatnya orang Yahudi tidak pernah menginginkan kita keluar dari Islam menjadi Yahudi. Kenapa? Yahudi bukan agama dakwah. Nasrani pun demikian. Mereka ingin kita dimurtadkan, dikristenkan, tapi itu bukan sasaran utama, Pak. Bukan sasaran akhir. Sasaran akhirnya adalah mengajak kita meninggalkan Islamic way of life and follow their way of life, dan mengikuti jalan hidup mereka. Itu intinya sebenarnya. Maka Allah tegaskan, kul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah, hanya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Bukan petunjuk barat, bukan petunjuk Yahudi Nasrani. Makanya Allah sampai mengeluarkan ultimatum. Fa in tanazat fa in wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Dan jika kamu Muhammad dan umatmu Muhammad masih saja mengikuti keinginan Yahudi Nasrani setelah nyata benar ilmu yang sampai kepada kamu dan umatmu, tidak akan ada perlindungan dan pertolongan dari Allah Ta'ala, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Allah sampai menyatakan apa saja nikmat yang kalian rasakan hakikatnya datang dari Allah, tapi bencana yang menimpa kalian hakikatnya dari diri kalian sendiri. Kita bilang dalam sholat kita, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jangan masukkan kami ke dalam golongan yang kau murkai yaitu Yahudi, dan jangan masukkan kami dalam golongan yang kau sesatkan yaitu Nasrani. Tapi di luar sholat ngekor sama Yahudi Nasrani, ideologi cocok sama ideologi mereka, pisahkan negara dengan agama, sekularisme. Politik ngambil kaidah politik mereka, kedaulatan di tangan selain Allah. Sejak kapan umat Islam beranggapan selain Allah berdaulat di muka bumi ini? Tidak ada yang berdaulat kecuali Allah Ta'ala. Di bidang ekonomi ngekor sama mereka dengan menyatakan bahwa riba dengan jual beli cincai lah, beda tipis. Di bidang hukum juga begitu, kelakuannya kayak barat aja, nganggap hukum yang datang dari langit sudah out of date, sudah ketinggalan zaman. Kita ini orang-orang cerdas, bisa merumuskan hukum yang paling cocok untuk masyarakat modern. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, yang lebih mengerikan lagi, selanjutnya kaum kafir barat ini, Yahudi Nasrani ini, merancang, mengokohkan sebuah sistem kafir syirik yang mereka kasih nama Novus Ordo Seclorum. Di mana nama ini kita temukan? Di lembaran kertas yang hegemonik hari ini, yaitu kertas dolar Amerika Serikat, khususnya pecahan $1 Amerika Serikat. Di pecahan yang lain nggak ada, yaitu lingkaran yang di bawahnya ditulis The Great Seal, materai yang mulia. Lingkaran ini ada gambaran apa di dalamnya? Ada gambar piramida terpotong bagian atasnya. Lalu di atas piramida itu diletakkan secara mengambang, tidak ditempelkan, padahal ukurannya cocok segitiga itu untuk nempel jadi pucuk piramida itu, tapi sengaja dibikin ngambang. Di dalam segitiga itu ada mata tunggalnya, di sekelilingnya dikasih garis-garis, seolah-olah menggambarkan mata itu adalah sumber cahaya, sumber petunjuk, sumber bimbingan, sumber arahan. Terus mereka tulis di bawah proyek mereka ini kalimat Novus Ordo Seclorum. Terlihat Pak, terbaca di situ? Novus Ordo Seclorum, terlihat ya? Ini bahasa Latin Pak. Apa artinya? Novus artinya new, baru, Ordo artinya order, tatanan, Seclorum artinya sekuler, artinya world, dunia. Jadi new world order, tatanan dunia baru.
Sebuah tatanan yang semua manusia yang mereka pimpin ingin mereka masukkan ke dalam tempat yang namanya piramida ini, Pak. Jadi semua dibentuk jadi seragam cara pandangnya, yang mengerucut kepada si mata tunggal. Yang bagi kita umat Islam mata tunggal siapa, Pak? Dajjal. Ya. Dan mereka tulis lagi di atasnya Anuit Quiptis. Apa artinya? He has favored our undertakings. Dia, si mata sebelah ini, telah merestui upaya-upaya kami. Upaya apa? Upaya membangun sebuah tatanan dunia modern yang baru, yang seluruh aspek hidupnya, ipol exos but mil penkum, sebut sajalah apapun namanya. Itu semuanya nilai-nilainya sejalan dengan nilai-nilai kekufuran Dajjal. Dan di dalam buku ini, Dajjal the Antichrist, karya Ahmad Thompson, seorang penulis muslim dari Inggris, gambar depannya saja sudah gambar The Great Seal tadi, dari uang $1 itu, diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul Sistem Dajjal. Kalau Anda bisa dapatkan buku ini, saya anjurkan Anda baca buku ini. Karena buku ini dengan sangat baik sekali secara sistematis menguraikan aspek demi aspek kehidupan, dibeberkan bahwa hakikatnya aspek-aspek kehidupan dunia modern sekarang ini, mau itu disebut bidang politik kah, ideologi kah, bidang hukum kah, bidang budaya kah, bidang medis, farmasi, ya kan? Itu dahsyat, Pak. Sudah rusak dengan nilai-nilai kekufuran di dalamnya. Ya. Maka kita mengatakan bahwa sistem ini sejatinya merupakan dipersiapkan untuk menggelar karpet merah menyambut hadirnya juru selamat mereka, yaitu Dajjal. Yahudi itu menganggap Dajjal itu juru selamat mereka, Pak. Ya, kenapa? Inilah keunikan bahasa Arab. Al-Masih itu artinya juru selamat. Tetapi Al-Masih dalam bahasa Arab juga artinya pembohong, pendusta. Jadi orang-orang Yahudi karena sudah dimurkai sama Allah, Al-Maghdubi alaihim, akhirnya hati mereka jadi terbalik, Pak. Yang hak dibilang batil, yang batil dibilang hak. Jadi yang mereka nantikan itu sang pembohong akan mereka perlakukan sebagai sang juru selamat, Dajjal. Sementara kita orang-orang beriman, kita sadar Al-Masih yang nanti turun adalah Isa alaihissalam. Dialah juru selamat. Dialah yang nanti mengajak orang-orang kafir, orang ahli kitab bertaubat mengikuti agama Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Ada hadis mengatakan bahwa Isa alaihissalam nanti turun di akhir zaman, ya, mengikuti millah Muhammad SAW. Ya. Nah, jadi mereka justru menganggap Isa alaihissalam nanti sebagai sang pembohong. Jadi udah rusak mereka, Pak. Makanya mereka sekarang menyambut dengan membangun sistem ini, Pak. Nah, jadi kita umat Islam didorong untuk turut mendukung sistem Dajjal ini, yang berarti diajak untuk turut menyambut hadirnya fitnah paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam. Nauzubillahi min dzalik. Nah, karenanya kita mengatakan bahwa sistem kafir syirik dunia modern sekarang ini hakikatnya adalah sistem Dajjal. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Nabi sampai menggambarkan situasi kita seperti dalam hadis ini. Kalian berada dalam era penuh fitnah seperti malam yang gelap gulita, dan ancamannya bagi umat Islam sangat mengerikan. Pagi beriman, sore kafir. Sore beriman, pagi kafir. Kenapa itu terjadi? Karena rela menjual agama demi mengejar kenikmatan dunia. Karenanya kita katakan bahwa sedemikian masif dan destruktifnya badai fitnah yang ada, sehingga ancaman bagi umat Islam bukan hanya terjerumus ke dalam dosa-dosa kecil, Pak. Bukan pula dosa besar, tetapi dosa nawaqidul iman, pembatal keimanan. Ini yang paling mengkhawatirkan. Ini puncak kegelapan dari babak keempat ini, Pak. Bermunculannya muslim-muslim yang sadar tidak sadar terlibat dalam dosa yang kategorinya membatalkan keimanan. Nah, inilah babak di mana umat Islam mengalami fitnah-fitnah, ujian-ujian yang kian hari kian memuncak sampai keluarnya puncak fitnah alias fitnah paling dahsyat, yaitu fitnah Dajjal. Nabi bersabda, sungguh semenjak Allah menciptakan anak cucu Adam, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat dari fitnah Ad-Dajjal. Dalam hadis yang lain lagi Nabi bersabda, sungguh fitnah sebagian kalian lebih kutakuti dari fitnahnya Dajjal, dan tidaklah seseorang yang selamat dari rangkaian fitnah tersebut, melainkan dia pasti selamat menghadapi fitnah selanjutnya atau berikutnya. Dan tidak ada fitnah yang dibuat sejak dunia ini ada, baik kecil maupun besar, kecuali untuk menjemput kedatangan fitnah Dajjal. Apa maksud hadis ini? Maksud hadis ini, perjalanan umat manusia dari awal sampai akhir, Pak, itu fitnah akan makin berat, Pak, sampai si Dajjal keluar.
Dajjal itu puncaknya fitnah, Pak. Dan kita sekarang hidup di era yang kata para pengamat akhir zaman, Dajjal tampaknya sudah di pengkolan jalan, Pak. Itu puncaknya fitnah. Kita hidup di era menjelang puncaknya fitnah. Saya tidak bermaksud menakut-nakuti, Pak. Kalau Anda merasakan fitnah sekarang banyak dan dahsyat, besok lebih berat, Pak. Lusa lebih berat. Akan terus begitu. Ya. Get ready. This will be a tough ride. Ya. Siap-siap. Ini perjalanan kita makin berat, Pak. Bukan makin ringan. Ya. Nah, namun demikian, ada satu hal yang lebih mengkhawatirkan lagi. Saya minta waktu sedikit ya. Sekalipun oknum Dajjal belum keluar, namun umat Islam di dalam sistem kafir syirik dunia modern dewasa ini harus menghadapi fitnah yang kata Nabi Muhammad SAW lebih beliau takuti dari fitnah Dajjal menimpa umat ini. Ini disebutkan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, dia dengar langsung dari Nabi. Kata beliau, suatu ketika aku bergandengan tangan jalan bersama Rasul menuju rumah beliau. Rasul mau pulang. Tiba-tiba kata Nabi, ghairud dajjalu akhwafu ala ummati minad dajjal. Sungguh selain Dajjal ada yang lebih kutakuti atas umatku. Kagetlah Abu Dzar mendengar ini, karena Abu Dzar tahu hadis tadi bahwasanya Dajjal fitnah yang paling dahsyat. Tahu-tahu Nabi bilang begini. Sehingga langsung Abu Dzar bertanya, ya Rasulullah, apa itu fitnah yang lebih engkau takuti menimpa umatmu selain Dajjal? Kata Nabi, al-a'immatu al-mudillin, para imam yang menyesatkan. Para ulama kita membahas tentang al-a'imma al-mudillin ini, kesimpulan mereka ada dua maknanya. Makna pertama, para penguasa yang tidak memimpin dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasul, itu satu. Yang kedua, ulama su, ulama-ulama yang buruk, Pak. Ulama su siapa? Ulama yang lawannya ulama khair. Ulama khair itu ulama yang baik, Pak. Ciri ulama yang baik itu apa? Dua. Takutnya hanya kepada Allah dan antara ilmu dan amalnya klop. Kalau ulama su justru sebaliknya, takutnya kepada selain Allah. Dan biasanya kepada siapa dia takutnya? Pada nomor satu, Pak. Para penguasa yang tidak memimpin dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Dan yang kedua, antara ilmu dan amal mereka berseberangan jalan. Nggak ketemu. Pertanyaan saya, di zaman kita sekarang ini, makna yang mana yang hadir? Nomor satu apa nomor dua? Apa? Paket hemat, Pak. Dua-duanya hadir. Gitu. Bayangkan. Ya. Makanya kacau, Pak, dunia sekarang. Yang punya otoritas sosial politik dengan yang punya otoritas keagamaan kerja sama. Ya kan? Sehingga udah sezolim apapun si pemilik otoritas sosial politik ini, yang punya otoritas keagamaan mengatakan, ya jangan dikritik, khawarij kamu mengkritik. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Dalam Islam, yang namanya pemimpin itu ada dua macam. Makanya Nabi sampai mengatakan, sekalipun kamu dicambuk, ya kan tetap taat sama dia. Itu kapan? Di babak ketiga tadi. Dulu di babak ketiga, ketika khalifahnya masih menyatakan Quran dan Sunnah sebagai sumber keputusan. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sampai Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, sudah sampaikah kepada kalian, sepeninggalku nanti akan muncul para pemimpin yang barang siapa memasuki mereka itu maksudnya mendekati mereka, sekitar mereka, mendukung mereka, ya kan? Kedua, membiarkan kedustaan mereka, dan ketiga, mendukung kezoliman mereka. Kata Nabi, 3 kesialan dia akan dapatkan. Yang pertama, laisa minni, dia tidak termasuk golonganku, nggak diaku sama Nabi sebagai golongan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, walastu minhu, dan aku tidak termasuk golongan dia, artinya Nabi nggak mau dikait-kaitkan dengan dia. Dan yang ketiga, dia tidak akan mendatangi telagaku. Telaga Nabi itu adalah al-haud. Di hari berbangkit nanti Nabi berdiri di samping sebuah telaga, isinya air jernih, air bersih. Dia akan bagikan kepada setiap muslim yang datang kepada dia. Terus kemudian nanti akan ada muslim-muslim, Nabi lihat, ciri-cirinya berwudu nih. Dipanggil sama Nabi, ini umatku gitu kan. Kata malaikat, sana menjauh. Nggak boleh mendekat sama Nabi. Kenapa? Karena kata malaikat, engkau tidak tahu apa yang mereka kerjakan setelah engkau wafat. Rupanya kerja mereka adalah apa? Mendukung pemimpin yang sepatutnya nggak didukung. Karenanya Nabi terus mengatakan, adapun barang siapa yang tidak memasuki mereka, jadi nggak deket-deket sama mereka, jaga jarak. Terus tidak membantu kezaliman mereka, tidak membenarkan kedustaan mereka, 3 fadilah mereka akan dapatkan. Pertama, fahuwa minni, diaku sama Nabi sebagai golongan umat Muhammad SAW.
Wa ana minhu, dan aku bagian dari dia. Nabi mau diasosiasikan dengan muslim tersebut. Dan yang ketiga, dia akan mendatangi telagaku. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, fa'tabiru ya ulil absar. Berfikirlah wahai saudara-saudaraku yang mempunyai akal, bahwa hakikat kepemimpinan bukan sekedar dia secara formal dia aku sebagai pemimpin, tidak, tapi dia memimpin dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Itu yang menjadi sebab kita mentaati dia. Tapi kalau dia tidak mengajak kita kepada Quran dan Sunnah, apa alasannya kita mengikuti dia? Ya. Tapi Ustadz, ada hadis mengatakan sekalipun budak kita harus taat sama dia. Tolong hadisnya dibaca lengkap. Karena hadis itu harus didukung dengan hadis yang lain yang mengatakan sekalipun kalian dipimpin oleh budak yang hitam dari Habasyah, dari Ethiopia, yakudukum bi kitabillah, memimpin kalian dengan kitab Allah, isma'u wati'u, dengar dan taat pada dia. Ada catatannya Pak. Itu budak tetap memimpin dengan ketentuan kitab Allah. Ya. Ini nggak ada kitab apa yang dipegang gitu ya. Jadi budak lagi. Gitu, ya kan? Ngapain kita nurut sama pihak yang hakikatnya ngajak kita ke Allah dan Rasulnya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, era Mulkan Jabrian di mana sistem Dajjal, bentukan kaum kafir Yahudi Nasrani sedang menguasai dunia, didukung oleh para pemimpin yang menyesatkan ini, telah melahirkan peradaban penuh dosa sehingga memurtadkan banyak umat Islam. Dan kegelapan yang kita alami sekarang berawal dari kegelapan yang sifatnya maknawi, namun dengan berjalannya waktu dia akan semakin pekat sampai Allah Ta'ala mentakdirkan datangnya kegelapan yang fisik. Apa itu? Peristiwa Ad-Dukhan. Ad-Dukhan dikatakan oleh Allah dalam surat Ad-Dukhan di ayat ke-11-nya, yaghshan nas, meliputi semua manusia, wa hadza adzabun alim. Ini azab yang pedih ya. Tapi alhamdulillah dalam hadis kata Nabi, azab ini cerdas. Ad-Dukhan membuat orang beriman seperti kena flu. Sedangkan ad-dukhan membuat orang kafir membengkak tubuhnya sampai keluar cairan dari kedua telinganya. Kata Ali bin Abi Thalib, lalu asap itu akan menghembus orang kafir sampai binasa. Kalau kata anaknya Umar bin Khattab, asap itu akan masuk ke telinga orang kafir dan munafik sampai kepala mereka dirasakan seperti kepala hewan yang terpanggang. Jadi yang jelas tersiksa adalah kaum kafir dan kaum munafikun. Jadi babak Mulkan Jabrian ini, di mana sistem Dajjal menggurita secara mendunia, telah melahirkan peradaban manusia yang mempertontonkan kesombongan, kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman, kesyirikan, kemunafikan, kekufuran yang luar biasa terhadap Allah Rabbul Alamin. Ketika Allah menilai bahwa peradaban ini sudah melampaui batas togok, maka Allah pasti mendatangkan azab yang berskala dunia. Ya, bayangkan saja, dulu di zaman Nabi Lut alaihissalam, LGBT dipraktekkan di 7 kota, semuanya di satu negeri, namanya Sodom. Sedangkan hari ini Pak, LGBT sudah dihalalkan hukumnya, ya, pernikahan sejenis kelamin sudah halal hukumnya di 23 negara di seluruh dunia Pak. 23 negara. Terpencar-pencar, Kanada, Amerika Utara, Eropa, Afrika Selatan, Australia, Selandia Baru. Belum lagi negeri-negeri Asia yang sedang ngantri jadwal di parlemennya membicarakan tentang LGBT. Taiwan, Hong Kong, ya kan, itu semua tuh menanti saja. Bayangkan Pak, kayak apa azab Allah ya. Nah, jadi dukhan ini harus kita yakini ya, bahwasanya dia adalah makar Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir membuat tipu daya sistem Dajjal ini. Tetapi Allah akan balas tipu daya mereka dengan mendatangkan dukhan dengan segala perangkat-perangkatnya. Jadi badai fitnah dukhan dan fenomena alam lainnya ternyata justru membawa kepada kondisi yang mengisyaratkan bahwa Allah Ta'ala akan segera menggilir kembali kepemimpinan dunia kepada kaum beriman sesudah kaum kafir berjaya namun memanfaatkannya untuk menebar kegelapan dan kezaliman. Jadi ayat ini akan berlaku lagi. Cuman arah panahnya bukan ke bawah. Kalau kemarin arah panahnya ke bawah, dari babak ketiga ke babak keempat, nanti kita berpindah dari babak keempat ke babak kelima, ke atas Pak. Ya. Dan saya termasuk orang yang bersangka baik, melihat kelakuan umat manusia yang makin hari makin layak diazab, kelihatannya datangnya dukhan nggak lama lagi Pak. Gitu. Cuma jangan karena alasan itu kita malam-malam sholat tahajud berdoa, ya Allah segerakan datang dukhan, bukan begitu. Ya kan? Jangan kita mengharapkan fitnah, jangan. Tetapi yang pasti kalau itu terjadi, kita harus menjadi orang beriman yang cerdas, ya, yang melihat apa yang ada di baliknya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, hakikatnya perpindahan kita dari babak keempat di mana kita hidup sekarang menuju babak kelima penuh kejayaan nanti harus melewati masa transisi yang memang penuh ujian.
penuh tantangan, penuh kesulitan. Ya, akan ada hantaman keras dari langit, akan ada azab dukhan, akan ada pembenaman-pembenaman bumi di timur, di barat, akan ada peperangan-peperangan dipimpin Al-Mahdi, akan ada yang namanya kita menghadapi Dajjal, bahkan menghadapi Ya'juj wa Ma'juj. Dan ini semua kaedahnya adalah inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ada satu yang saya lupa sebut, akan terjadi shutdown of modern technology. Nah, ini penting saya garis bawahi, karena apa? Karena sebagian besar kita sudah terlalu nyaman dengan teknologi canggih, padahal justru teknologi canggih inilah andalan utama sistem Dajjal ini. Kalau dia hancur Pak, teknologi canggih, dia tidak bisa berlaku di mana-mana sama sekali. Dan itu menguntungkan bagi kita, kata Syekh Mubayyad. Kenapa? Karena tiba-tiba barat kafir yang tadinya merasa digdaya dengan teknologi canggih, dengan kita kaum muslimin menjadi setara. Tadinya mereka di atas kita. Mereka bisa menzolimi kita dengan kecanggihan teknologi. Nanti kalau sudah nggak ada teknologi Pak, kita jadi setara. Dan kalau sudah setara, kaidah Betawi bisa kita pakai. Lo jual, gue borong. Gitu. Dengan catatan kita mempersiapkan diri dan generasi. Ya, persiapkan latihan berkuda, latihan memanah, latihan berenang, ya, dan berbagai persiapan lainnya, ya, yang memang diperlukan dalam situasi dunia yang berubah sama sekali kelak nanti. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sore hari ini menjadi ilmu bermanfaat untuk kita semua. Saya tidak bermaksud menakut-nakuti, tapi ini peringatan, ya, karena sesungguhnya dunia hari ini benar-benar berada dalam keterpurukan yang patut kita fahami bersama. Demikianlah, mari kita tutup dengan doa yang disunnahkan Nabi kita, doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.